Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan September ya. Untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo, ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat pesan semesta buat kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo di bulan September ya. Ambil yang resonate aja. Oke, di sini kita punya Knight of Swords ya. Knight of Swords, aku rasa di sini ada yang beberapa di antara kamu ini untuk mengambil action ya atau tindakan gitu ya. Kalau misalkan kamu ingin melakukan sesuatu, ragu-ragu atau kamu menunggu waktu yang tepat dan sebagainya ya, ini move aja, gerak aja gitu loh. Nggak perlu terlalu khawatir berlebih gitu, karena di sini aku ngerasa kamu itu mungkin udah terlalu lama gitu ya di zona nyaman, ingin maju tapi kayak masih ada stres gitu ya. Stresnya ini kayak contoh nih, misal kamu ingin keluar ya, pindah tempat atau cari pekerjaan di luar gitu ya, tapi kayak ada rasa khawatir, takut nggak dapat dan sebagainya kayak gitu loh istilahnya. Di sini kamu harus mengambil tindakan gitu ya, atau ya bergeraklah, move gitu loh. Karena kalau kamu diem doang, punya keinginan doang tanpa adanya effort tindakan atau bergerak gitu ya, itu kamu nggak akan kemana-mana gitu loh. Jadi di sini apapun yang ada di pikiran kamu ya, rencana kamu atau ide kamu gitu ya, lakukan itu gitu loh. Oke. Kemudian di sini aku juga ngerasa ada yang mungkin kamu akan ada sebuah komunikasi ya dengan seseorang yang mungkin selama ini nggak ada komunikasi dengan orang tersebut gitu. Dan untuk beberapa orang ini disarankan ya atau dinasihatkan untuk tidak terburu-buru mengambil sebuah keputusan gitu ya di saat kamu lagi marah atau di saat kamu lagi istilahnya lagi stres gitu ya, lagi bingung atau mood kamu tuh lagi nggak baik gitu loh ya istilahnya. Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusan gitu, karena di sini biasanya Knight of Swords ini orang yang terburu-buru mengambil keputusan atau tindakan di saat dia lagi marah gitu atau lagi kesel atau lagi tertekan gitu, dan ujung-ujungnya nanti akan disesali seperti itu. Jadi harus berhati-hati gitu loh ya. Alangkah baiknya tuh tenang dulu gitu ya, tenang dulu, kemudian dipikir-pikir dulu atau dilihat-lihat dulu gitu loh. Atau kalau misalkan berkaitan dengan sebuah informasi apa gitu ya, berita apa gitu, kemudian kamu terburu-buru marah ya, nggak seperti itu. Cari tahu dulu kebenarannya gitu. Contoh nih, misalkan kamu itu dengar bahwa pasangan kamu tuh begini-begini di luar sana gitu, dan kamu tuh terburu-buru percaya dengan yang namanya berita tersebut ataupun gosip gitu loh. Dan sehingga di sini karena kamu ada marah gitu ya sama pasangan kamu, langsung cut out hubungan istilahnya kayak gitu. Nggak seperti itu. Makanya di sini kayak disarankan ya, lebih baik cari tahu kebenarannya dulu, jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan di saat kamu lagi marah gitu. Aku contohkan nih sebagai contoh dalam hubungan itu ya, tapi ini bisa macam-macam apapun itu gitu. Oke, seperti itu. Dan kita lihat Two of Wands ya. Di sini Two of Wands ini lagi-lagi meminta kamu ya untuk keluar dari zona nyaman, sama seperti Knight of Swords ini. Kalau ingin melakukan apa, kemana kayak gitu, udah lakukan aja gitu, karena kamu udah terlalu lama di sini berada di zona nyaman. Kamu ingin melakukan sesuatu tapi kayak ragu-ragu, masih maju mundur gitu, kayak masih ada sesuatu yang menahan kamu seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini, kamu ini diminta untuk membuat rencana ya atau planning untuk kehidupan kamu selanjutnya atau ke depan tuh kayak gimana gitu loh. Karena masa lalu itu udah di belakang ya, udah berlalu, udah saatnya kamu menata ulang kembali untuk kehidupan kamu, menulis ulang kembali cerita hidup kamu atau kayak membuka lembaran baru seperti itu. Oke.
Dan ya kalau berkaitan dengan sebuah keputusan nih, kayak kamu tuh ada di dalam dua pilihan maybe kayak gitu, ataupun kamu ragu-ragu untuk mengambil sebuah tindakan misalkan kayak gitu ya. It's okay, lakukan saja sesuai dengan kata hati kamu gitu loh ya. Seperti itu, nggak usah ragu-ragu gitu loh. Karena di sini jalannya tuh udah jelas. Kalau kamu menginginkan sesuatu, jalannya tuh kayak udah ada gitu loh di depan kamu. Kalau berkaitan dengan keuangan ya, aku rasa keuangan kamu ini masih dalam kondisi aman-aman aja ya, masih stabil di sini. Kalau ada yang bertanya tentang keuangan. Kemudian di sini ada Five of Cups. Oke, Five of Cups ini ya, kalau berkaitan dengan masa lalu ya seperti yang mulai tadi ya, masa lalu itu udah berlalu gitu, nggak usah disesali, nggak usah diingat lagi, dan udah saatnya kamu move gitu ya, bergerak. Karena di sini aku ngerasa udah terlalu lama kamu berada di zona nyaman kamu, atau kayak kamu diam di tempat gitu loh, stay di situ-situ aja gitu loh. Ya kamu harus melakukan sesuatu di sini agar hidup kamu juga berubah, hidup kamu juga bergerak, istilahnya seperti itu. Dan Five of Cup ini berbicara tentang melepaskan emosi negatif gitu ya. Jadi kamu harus rilis, lepaskan emosi negatif. Jangan misalkan ingin nangis ya udah nangis aja gitu ya. Jangan dipendam gitu loh. Kalau kamu butuh orang untuk cerita, untuk meluahkan perasaan kamu, cari di sini orang yang bisa mengerti kamu atau memahami kamu. Gitu ya. Dan Five of Cup ini juga bicara tentang penyesalan. Ada sesuatu yang mungkin kamu sesali di sini. Ya, ada sesuatu yang mungkin masih kamu sedihkan, masih kamu tangisi, nah kayak gitu ya. Alangkah baiknya belajar aja ya dari situ gitu, jangan berlama-lama di zona kesedihan gitu ya, sayang energi kamu. Makanya ada Knight of Swords. Knight of Swords ini juga kayaknya meminta kamu untuk move gitu ya, atau mengalihkan perhatian kamu, atau merubah energi kamu gitu loh ya, seperti itu, agar kamu tidak berlama-lama di situasi yang seperti itu gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini dari Oracle. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, nggak semua ya, mungkin ada kabar yang sesuatu kabar berita gitu ya, yang di sini memang bikin kamu sedih, bikin kamu galau, bikin kamu tuh kayak ya kecewa lah, aku nggak tahu ini apa. Bisa ini berkaitan pekerjaan yang dimana ternyata kamu nggak diterima kerja, bisa juga ya, apapun itu. Yang jelas di sini ada sesuatu yang kayaknya berita ini bikin kamu kecewa gitu. Tapi walaupun seperti itu ya, kamu harus ambil sisi positifnya gitu ya. Kalau berkaitan pekerjaan nih ya, mungkin memang bukan rezeki kamu ya, kayak gini, mungkin rezeki kamu gak ada di situ, nah istilahnya kayak gitu. Mungkin kamu bisa cari yang lain atau ke tempat lain, nah kayak gitu. Kemudian di sini ada within the next few months ya, yang dimana aku ngerasa untuk beberapa orang, kalau kamu membutuhkan jawaban dari pertanyaan kamu di sini dalam beberapa bulan ke depan ya, aku rasa ada sesuatu di sini yang terjadi ya. Mungkin apa yang kamu pertanyakan itu bisa aja ya, misalkan kapan gitu ya, kapan sih terjadi, kapan sih begini-begini, nah istilahnya kayak itu. Mungkin ini adalah jawabannya ya dalam beberapa bulan ke depan gitu. Dan di sini ada beberapa orang yang kayaknya tuh kamu diminta untuk fokus ya, fokus ke tujuan kamu gitu loh, nggak usah nggak usah belak-belok istilahnya ya. Kalau kamu sudah berada di stay di sini gitu ya udah lanjutkan aja gitu loh istilahnya. Aku contohkan gini, misalkan kamu ini bekerja ya, udah memilih pekerjaan ini, udah memulai pekerjaan ini di bidang ini, dan di sini kamu mulai confused, mulai ragu karena mungkin kamu rasa kok hasilnya kok begini-begini aja ya, kayak menurut kamu tuh nggak puas gitu. Nggak usah terburu-buru ya, nggak usah terburu-buru, sabar gitu, karena di sini kamu itu kayak lagi sedang berjalan ke sana gitu loh ya. Akan ada kesuksesan tapi kayak nggak cepat gitu loh istilahnya tuh seperti itu. Aku contohkan kalau di pekerjaan, apapun itu, yang jelas di sini kamu tuh diminta untuk tetap fokus gitu ya, fokus untuk saat ini atau fokus ke tujuan kamu gitu. Jadi kamu nggak usah belak-belok lah ibaratnya tuh kayak gitu, lurus aja gitu dan fokus ke situ aja gitu. Kemudian di sini ada forgiveness tuh kan, di sini ada memaafkan berkaitan dengan Five of Cup ini ya. Jadi maafkan ya dan belajar dari masa lalu
memaafkan diri kamu, memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu, memaafkan orang yang udah bikin kamu kecewa dan sakit hati di past life-nya kamu atau di kehidupan kamu sebelumnya. Bukan kehidupan pas masa lalu, sebelum kehidupan saat ini, bukan ya, tapi kayak sebelumnya gitu loh. Karena di sini aku rasa ada sesuatu yang memang Five of Cup ini bisa juga yang menandakan bahwa kamu masih galau, masih sedih, menyedihkan sesuatu yang udah terjadi gitu, yang seharusnya memang kamu udah move on istilahnya kayak gitu, tapi kamu masih belum gitu. Makanya release ya, lepaskan emosi negatif. Kalau ingin nangis ya udah nangis aja gitu. Forgiveness ini bicara tentang memaafkan. Kamu diminta untuk memaafkan ya, memaafkan diri kamu, memaafkan orang yang telah menyakiti kamu gitu ya, menerima diri kamu apa adanya saat ini dan menerima segala sesuatu yang udah terjadi, belajar dari situ gitu. Oke, ambil pelajarannya seperti itu. Dan kita lihat, karena memberi pengampunan itu untuk kamu meng-cut off energi kamu dengan mereka ya, kayak terhubung gitu loh, seperti itu. Kemudian di sini ada within the next few weeks. Aku rasa di sini untuk beberapa orang ada yang beberapa minggu ke depan ya, yang kamu inginkan itu terjadi. Dan aku juga ngerasa di sini selain itu ini juga meminta kamu untuk lebih banyak meluangkan waktu ya di minggu-minggu terakhir gitu ya, atau di saat hari Minggu gitu kan. Kalau misalkan kamu libur cuti kerja kan biasanya kan kalau weekend gitu ya, ataupun Minggu gitu kan biasanya kan nggak ada kerjaan ya, mungkin ada yang libur. Nah seperti itu, di sini kamu diminta untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk diri kamu, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan semacam doa gitu ya. Mungkin kamu jarang sekali berdoa, bisa juga jarang sekali sembahyang gitu, atau ke tempat ibadah misalkan contoh nih gereja atau apapun itu sesuai dengan agamamu. Nah di sini kayaknya kamu tuh diminta untuk fokus ke situ gitu, kayak menjaga kedamaian gitu loh, kedamaian batin kamu iya, kemudian mungkin juga meluangkan waktu untuk dirimu, untuk keluarga juga iya gitu. Contoh nih, kamu udah punya anak, udah punya suami atau istri gitu, tapi kamu terlalu sibuk bekerja, nggak ada waktu untuk mereka. Nah di sini tuh kayak diminta untuk me time lah untuk mereka gitu, ajak kayak dia mereka tuh jalan-jalan gitu, kemana, ke taman atau gimana gitu. Yang jelas di sini meluangkan waktu untuk mereka seperti itu gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini untuk asmaranya kamu. Aku baca untuk yang single dulu ya, karena ini pesan semesta. Jadi aku baca pesan singkat saja ya. Untuk love reading aku ada sendiri ya, kalian nanti bisa cek ya. Kalau misalkan yang udah lama ya follow aku pasti tahu bahwa setiap bulan aku bacakan pesan semesta sendiri dan juga love reading sendiri gitu. Oke, yang single di sini. Wow, di sini ada chemistry ya. That's strong magnetic attraction. Oke, aku rasa di sini untuk kamu yang single, mungkin kamu bakal ketemu dengan seseorang di sini. Kamu bakal dealing dengan seseorang yang kamu dengan dia ini memiliki strong magnetic attraction ya, yang dimana kayak ada ketertarikan yang sangat kuat antara kamu dengan seseorang ini, intens banget ya. Di awal pertemuan itu mungkin kayak kamu ngerasa udah seperti orang yang udah lama kenal gitu ya, padahal kamu tuh baru kenal gitu, karena di sini ada chemistry. Jadi chemistry-nya tuh dapet banget gitu loh ya. Kalau misalkan nih kamu kenal sama dia baru pertama kali ketemu, kemudian ngobrol gitu ya, seolah-olah kamu tuh udah kenal lama, jadi ngobrolnya itu nyambung aja gitu. Biasanya kalau kamu ketemu dengan orang baru itu mungkin nggak seperti itu gitu ya, kayak entah malu-malu, atau mungkin kamu ragu-ragu untuk membuka komunikasi, atau mungkin kamu ada semacam batasan ya diri kamu dengan seseorang dalam entah komunikasi ataupun dalam membicarakan sesuatu, pembicaraan ngobrol gitu ya. Tapi dengan seseorang ini tuh kayaknya nggak gitu. Bahkan kamu mungkin bisa belak-belakan, bisa tertawa, bisa bercanda kayak gitu ya, padahal kalian baru ketemu di sini. Nah seperti itu, jadi ada keintenan gitu, intens banget kamu dengan seseorang ini gitu ya. Bahkan di sini aku rasa seseorang ini juga memiliki daya tarik yang nggak bisa kamu tolak. Begitu juga dia, orang ini tertarik sama kamu gitu, daya tarik kamu juga kayaknya nggak bisa ditolak oleh seseorang ini gitu. Oke, ada chemistry antara kamu dengan seseorang ini, dan aku ngerasa seseorang ini tuh aman buat kamu seperti itu. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk yang berpasangan. Oke, di sini untuk yang berpasangan ada release your ex ya. Oke.
Mungkin ada beberapa di antara kamu nih yang masih teringat perlakuan pasangan ya, teringat perlakuan pasangan, jadi kayak kamu tuh masih belum bisa melupakan yang pasangan kamu lakukan sebelumnya. Contoh nih, misalkan pasangan kamu ini pernah selingkuh misalkan, dan dia ini udah berubah, mungkin udah minta maaf sama kamu, udah baikan sama kamu, karena ini untuk yang berpasangan ya. Nah, tapi di sini kamu tuh kayak masih belum bisa melupakan gitu ya apa yang terjadi dulu gitu. Masih kamu ingat, masih kamu pikir-pikir kayak gitu istilahnya ya. Dan disinilah saatnya untuk clear gitu ya, untuk kamu itu nggak usah diinget-inget terus, nggak usah dipikirin-pikirin terus kayak gitu loh istilahnya. Kalau kamu memberikan kesempatan untuk pasangan kamu, ya udah jalani gitu loh. Karena kalau misalkan hal itu terus dan terus terjadi ya, itu tuh kayak berpengaruh gitu loh dalam hubungan kamu dengan pasangan. Nanti bawaannya tuh nggak ada kedamaian di situ gitu loh ya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang mungkin kamu juga masih teringat mantan, bisa juga ya. Ada beberapa yang mungkin kamu masih belum move on dari mantan walaupun kamu sudah punya pasangan gitu ya. Nah, di situ berhati-hati karena jangan sampai hubungan kamu saat ini tuh kayak dipengaruhi gitu loh ya. Seperti itu. Jangan sampai hal tersebut tuh mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini. Udah saatnya kamu itu move on, udah saatnya kamu itu menerima kenyataan gitu ya. Udah saatnya kamu itu memang memulai sesuatu yang baru gitu ya. Hubungan baru. Saat ini kamu udah berhubungan dengan seseorang, ya udah jalani itu, hargai pasangan kamu saat ini gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di dalam hubungan ini kamu nggak merasakan bahagia, kamu nggak merasakan ada ketenangan atau kedamaian gitu, karena kamu masih ada perasaan mengganjal berkaitan dengan masa lalu, jangan dilanjutkan. Kenapa aku bilang seperti itu? Ini sama aja kayak kamu itu memaksakan diri kamu untuk mencintai seseorang, untuk menerima seseorang. Begitu juga pasangan kamu, kayak kamu itu membohongi diri kamu dan juga membohongi pasangan kamu gitu loh. Ya mungkin kamu masih butuh waktu di sini untuk sendiri dulu gitu loh ya, seperti itu. Jadi kamu harus bisa membedakan ya antara masa lalu dengan masa sekarang gitu loh ya. Kalau kamu udah membuka hati untuk orang baru atau kayak membuka diri untuk orang baru, ya udah kamu jalanin aja yang saat ini gitu, nggak usah diingat-ingat yang dulu-dulu gitu loh atau orang-orang masa lalu gitu. Seperti itu ya, hargai yang ada di depan kamu saat ini, seperti itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.